Adik-adik semuanya, hari ini kita mau beribadah. Kita mau ibadah sekolah minggu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Selamat pagi Bapak. Ayo semua adik-adik bernyanyi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin Bapak. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi Big or small. Adik-adik semangat ya memuji Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Tuhan membuat kita
Adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Kita bernyanyi, jalan serta Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti semuanya sudah siap kan mendengar cerita firman Tuhan? Kita mau bernyanyi dengan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, berikan kami hati yang siap untuk mendengar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, pada zaman dahulu kala ada salah seorang raja. Nah, raja ini dia adalah yang memerintah. Nah, dia memerintah Babilonia. Nah, siapa ya nama raja ini? Nah, adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan? Nah, nama raja ini adalah Raja Darius. Siapa adik-adik? Raja Darius. Nah, ketika dia menjadi raja, maka ia pun memilih wakil-wakilnya adik-adik. Dia memilih 120 orang. Wow, banyak sekali ya wakil-wakil daripada Raja Darius ini. Nah, dia tidak hanya memilih wakil-wakil raja, tetapi dia juga memilih pejabat tertinggi pada saat itu. Nah, siapa ya nama pejabat tinggi yang dipilih oleh Raja Darius ini? Ayo,
Nah, adik-adik sudah siap mendengar siapa nama pejabat tertinggi yang dipilih oleh Raja Darius? Adik-adik, nama pejabat tertinggi yang dipilih oleh Raja Darius ini adalah Daniel. Siapa adik-adik? Yaitu Daniel. Nah, siapa sih Daniel ini? Nah, Daniel ini adalah seorang nabi. Kenapa ia dipilih sebagai pejabat tertinggi pada saat itu? Karena Daniel ini ia sangat dekat dengan Raja Darius, adik-adik. Dan bukan hanya itu juga, Daniel ini adalah orang yang baik, orang yang pintar, adik-adik. Nah, karena ia dipilih sebagai pejabat yang tertinggi, nah, orang-orang pada saat itu menjadi iri kepada Daniel. Mereka tidak mau kalau Daniel itu menjadi pejabat yang tertinggi. Wah, apakah sifat iri hati bagus nggak adik-adik? Nah, sifat iri hati tidak bagus adik-adik. Nah, orang-orang pada saat itu mereka iri kepada Daniel. Padahal sikap iri hati tidak boleh, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang-orang pada saat itu iri kepada Daniel, maka mereka memujuk raja, yaitu Raja Darius, agar membuat peraturan baru. Nah, apa ya peraturan baru yang dibuat di kerajaan Babilonia pada saat itu? Nah, peraturannya adalah siapa saja yang tidak berdoa kepada raja akan dihukum, dan hukumannya adalah dibuang ke gua singa. Wow, menakutkan, dibuat ke gua singa. Nah, tetapi walaupun ada peraturan baru yang mereka buat pada saat itu, tetapi Daniel ini pun tidak mau berdoa kepada raja, yaitu kepada raja yang mereka sembah pada saat itu. Tetapi Daniel ini tetap berdoa. Dia selalu berdoa dan patuh kepada siapa adik-adik? Yaitu kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya Daniel ini. Walaupun udah dibuat peraturan, tetapi dia selalu berdoa dan patuh kepada Tuhan. Nah, Daniel tidak mendengar peraturan yang dibuat di kerajaan pada saat itu, tapi ia selalu berdoa kepada Tuhan. Karena dia ditemukan berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada dan menyembah kepada raja mereka, maka apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Daniel dimasukkan ke gua. Wow, kasihan ya Daniel, dia dimasukkan ke gua. Ke gua mana ya? Yaitu ke gua singa. Wow, menyeramkan, ada singa. Wow. Dan apa yang terjadi adik-adik? Mereka memasukkan Daniel ini ke gua singa. Nah, di dalam gua itu pun ada binatang buas yang kelaparan, yaitu singa. Wow, menyeramkan. Adik-adik, walaupun Daniel sudah ada di dalam gua singa, tetapi Daniel ini pun tidak dimakan oleh singa, adik-adik. Kenapa ya? Karena ada seorang penolong yang menyelamatkan Daniel. Siapa ya yang menolong Daniel pada saat itu? Nah, yang menolong Daniel pada saat itu adalah Tuhan. Luar biasa ya. Daniel bisa selamat karena Tuhan yang menyelamatkan dia dari singa-singa yang ada di gua pada saat itu. Nah, adik-adik, Tuhan menolong Daniel karena Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Walaupun udah ada peraturan di kerajaan pada saat itu untuk menyembah raja yang mereka sembah pada saat itu, tetapi
Daniel tidak menyembah raja mereka, tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, luar biasa ya, Daniel ini dia sangat patuh kepada Tuhan. Sehingga pun Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Nah, walaupun dalam keadaan sulit pun Daniel selalu percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Daniel pun selamat dari mulut singa, sehingga dia tetap ada di dalam gua itu dan singa pun tidak memakan Daniel. Wow, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik, apa yang kita pelajari hari ini melalui cerita firman Tuhan adalah yang pertama, kita tetap berdoa. Berdoa senantiasa kepada Tuhan. Yaitu bukan hanya ketika kita bahagia, bukan hanya ketika kita mendapatkan hadiah yang sangat banyak, hadiah yang sangat mewah, bukan hanya juga ketika kita mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, bukan hanya ketika kita naik kelas, tetapi kita harus berdoa setiap waktu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kita selalu berdoa kepada Tuhan Yesus sama seperti Daniel. Yang kedua adalah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mampu menolong dan menyertai. Nah, adik-adik harus percaya bahwa dalam keadaan apapun yang dialami oleh adik-adik di rumah, entah itu ada kesusahan, tetapi adik-adik harus percaya bahwa kebutuhan adik-adik pun pasti Tuhan cukupkan dan Tuhan penuhi. Jadi adik-adik harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya adik-adik, ini ayat hafalan ya. Amsal pasal yang ketiga ayat kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Adik-adik di rumah silakan menghafal ya ayat hafalan. Oke adik-adik, kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan tolonglah kami anak-anak sekolah minggu agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami tetap berdoa dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu.